Mandip memberitahu keluarga bahwa saya akan membawa Parinit ke Chandigarh malam ini. Saya juga punya alamat Rajev. Gurpreet meminta Parinit mengemasi tasnya. Mandip dan Parinit duduk di bas. Pari mengucapkan terima kasih telah melakukan semua ini untukku. Mandip mengatakan kamu seperti putriku, aku senang kamu akan bertemu Rajev. Parinit tersenyum. Mandip dan Parinit tiba di Chandigarh. Mandip memberinya uang dan memintanya pergi ke rumah Rajev. Aku sudah memberimu alamat dan uangnya. Parinit bilang bagaimana aku bisa pergi sendiri. Ini adalah kota baru bagi saya. Mandip bilang berani saja, aku harus pergi kalau tidak, basku akan berangkat. Saya tidak punya waktu, jangan memberitahu keluarga bahwa aku menurunkanmu di halte bas, dan beritahu mereka bahwa aku membawamu ke rumah Rajev. Gurpreet memanggil Pari dan bertanya bagaimana kabarnya. Pari bilang aku baik-baik saja. Gurpreet mengatakan kami senang kamu akan bertemu Rajev sekarang dan kami telah memberitahu semua tetangga. Seorang sopir taksi mendatanginya dan dia memberinya alamat. Pari tiba di flat Rajev dan tersenyum melihat plat namanya. Dia membunyikan bel dan Rajev membuka pintu. Dia bilang kamu di sini. Maafkan aku tidak bisa datang menjemputmu. Pari menangis dan berkata Bauji. Rajev mencium keningnya dan menghiburnya. Pari tersipu. Semua itu ternyata hanya mimpinya di dalam taksi. Sopir taksi itu menyeringai dan mengira dia orang baru di sini jadi saya akan membawanya kemanapun saya mau. Dia membawanya ke hotel dan mengatakan ini adalah lokasi kamu. Pari melihat sekeliling dan bingung. Dia memberinya uang. Sopir bilang aku akan mengantarmu ke pintu. Dia menunjukkan kepadanya alamatnya, dia bilang aku akan mengantarmu ke sana. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik untuk melihat pengemudi pergi dengan tasnya. Dia melihat sekeliling dan masuk ke ruangan tempat tasnya berada. Dia mencoba untuk pergi dari sana tetapi sopir datang ke sana dan mengunci pintu. Dia mulai membuka bajunya. Pari mencoba melawannya dan berteriak minta tolong. Sopir mencoba menganiayanya tetapi polisi tiba di sana. Pari mengucapkan terima kasih telah menyelamatkanku. Polisi menangkapnya. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Inspektur memintanya untuk tutup mulut dan menyeretnya keluar hotel. Pari bilang aku datang ke sini untuk suamiku, aku bukan wanita seperti itu. Inspektur memintanya untuk menelepon suaminya, dia memanggil Rajev tapi teleponnya mati. Pari bilang aku tidak berbohong. Para wartawan tiba di sana dan menangkap rekaman Pari. Dia mengatakan wanita ini ditemukan melakukan perbuatan salah di hotel. Neti bersama staf hotel tiba di sana. Inspektur menegur Parinit karena menjadi gadis panggilan. Pari bilang aku tidak seperti itu, aku dibawa ke sini dengan paksa. Neti datang ke sana dan memanggil Pari. Dia bergegas ke arahnya dan memeluknya. Pari bilang aku tidak tahu apa-apa, mereka mencoba menangkapku. Neti berdiri di depannya dan mengatakan tidak ada yang akan menyentuhmu, dia menyuruh Pari untuk tidak menangis. Dia mengatakan kepada reporter bahwa inspektur sedang mencoba menangkap seorang gadis yang tidak bersalah. Inspektur mengatakan pengemudi ini mengatakan dia adalah gadis panggilan. Neti menangkap inspektur itu dan mengancam akan membunuhnya. Sopirnya takut dan mengatakan kebenarannya adalah saya dengan paksa membawanya ke sini. Inspektur meminta maaf pada Neti dan pergi. Neti memeluk Parinit. Pari mengucapkan terima kasih telah menyelamatkanku. Neti bilang kamu bilang suamimu peduli jadi di mana dia. Parinit datang ke rumah Neti dan menceritakan segalanya padanya. Neti bilang suamimu tidak pernah kembali. Saya akan menelepon suami Anda Raj tetapi saya mengerti bahwa dia pergi karena pekerjaannya, penting untuk memiliki karir. Pari bilang hanya kamu yang bisa mengerti itu, semua orang mengejekku di desa. Neti mengatakan itu sebabnya aku meninggalkan desa itu dan melihat aku menjadi pramugari sekarang. Pari bilang aku sangat bahagia. Neti mengatakan ada baiknya aku meninggalkan desa itu. Dia bertanya padanya apakah dia datang sendirian. Pari bilang tidak, Mandip ikut denganku tapi dia meninggalkanku. Neti mengatakan dia seharusnya tidak melakukan itu, kamu seharusnya tidak mempercayai siapapun di dunia ini. Pari mengucapkan terima kasih telah merawatku. Neti memintanya untuk menyegarkan diri.